Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ini sehat. bikhair. Alhamdulillah ya Rem ya Mi. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. mudah-mudahan sehat selalu. Ya, baik, Amin. kita mulai saja ya pembelajaran kita di hari ini. Kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, yang gabung sudah 26 orang. Ya gak apa-apa, dipersiapkan dulu buku fikihnya yang ini ya. Ya, udah ada semuanya. Dipersiapkan buku fikih, kemudian alat tulisnya. Ya, pulpen jangan lupa buat ngasih tanda hal-hal yang penting. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, ya boleh ditanyakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik para santri-santri sekalian kelas 7C yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun belum bertatap muka secara langsung di tempat yang sama, namun dengan pertemuan online ini semoga tidak mengurangi kesungguhan kita di dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para santri-santri sekalian, kita akan langsung saja untuk melanjutkan pembelajaran minggu kemarin tentang toharah. Ya, semuanya bisa melihat screen-nya? Bisa Ustaz. Kelihatan? Kelihatan. Ya, suara Kelihatan. Ustadz sebelumnya dicek dulu, suaranya bagus, kedengaran apa kurang? Bagus. Ya, Kedengaran nanti tak? kalau Bagus, 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 Ustaz, Ustaz, bagus. bagus. Kedengaran. Alhamdulillah bagus. Kedengaran. baik, Bagus. baik, kita langsung saja kalau sinyalnya sudah bagus. Kita membahas tentang bab taharah. Ya, setelah kemarin kita membahas tentang macam-macam air, maka kita lanjutkan ke ke bab selanjutnya ya di bab taharah. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Taharah ya di sini itu bersuci ya sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwasanya bersuci yang dimaksudkan itu adalah bersuci dari dua macam. Yang pertama adalah bersuci dari najis ya, yang kedua adalah bersuci dari hadas. Nah, ini yang harus kita pahami. Sekali lagi yang harus kita pahami bahwasanya taharah atau bersuci itu dari dua macam ya. Pertama dari najis, yang kedua dari hadas. Najis dan hadas keduanya harus suci ya, bersih dan suci ketika kita akan melaksanakan sholat ya. Najis yang dimaksud itu ada tiga tingkatannya ya. Yang pertama ada najis yang ringan, yang kedua ada najis yang sedang, kemudian yang ketiga ada najis yang berat. Begitu pula hadas ya. Hadas ada tingkatannya, yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Cara menghilangkan najis ringan, sedang, dan berat itu ada tata caranya tersendiri. Berbeda tata cara menghilangkan najis yang ringan, berbeda dengan cara menghilangkan najis yang sedang, juga berbeda dengan cara menghilangkan najis yang berat. Ya, begitu pula hadas, ya berbeda cara menghilangkan hadas yang kecil dan juga berbeda cara menghilangkan hadas yang besar. Apa perbedaan hadas kecil dan perbedaan hadas besar? Ya, hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk melakukan wudhu. Ya, sedangkan hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi seperti itu. Ya, baik kita langsung pembahasan kita menuju yang pertama yakni kita akan membahas tentang najis.
Ya, najis atau kotoran. Ya, di halaman 12 di buku ya. Halaman 12. Najis atau kotoran di buku di halaman 12. Ya, yaitu apa? Segala macam kotoran ya, seumpama air kencing, darah, nanah, bangkai, bekas dijilat anjing dan lain-lain. Ya, begitulah yang dimaksud dengan najis atau kotoran di sini. Ya, segala macam kotoran seumpama air kencing, darah, nanah, bangkai, bekas dijilat anjing dan lain-lain. Ya, adapun tingkatan najis, ya, sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwasanya najis itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada najis yang sifatnya ringan, ya. Kemudian yang kedua ada najis yang tingkatannya itu sedang, ya. Kemudian yang ketiga ada najis yang tingkatannya itu berat, ya. Kenapa dibedakan? Ada yang ringan, ada yang sedang dan ada yang berat, ya. Perbedaan dari ketiga najis ini, kenapa dibedakan seperti ini? Karena dari najis-najis yang ada itu berbeda cara menghilangkannya atau mensucikan benda yang terkena najis tersebut. Ya, kalau yang tadi ringan, ya itu cuma satu, sedangkan sedang itu dibagi dua. Ya, yang pertama dari najis sedang adalah najis aini atau berwujud. Ya, dinamakan apa? Aini, itu najis sedang yang berwujud. Yang kedua, ada najis sedang itu yang hukmi. Ya, apa hukmi? Di sini adalah najis sedang yang tidak berwujud. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, bahwasanya bagaimana cara ya menghilangkan najis sedang ringan dan apa yang termasuk kategori najis yang ringan ini. Ya, contoh dari najis yang ringan itu hanya satu. Ya, najis yang ringan contohnya adalah apa? Air kencing anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Ya, sekali lagi, yang termasuk kategori najis ringan adalah air kencing anak laki-laki yang umurnya belum nyampe 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali air susu. Bagaimana dengan anak perempuan? Ya, maka anak perempuan tidak dikategorikan air kencingnya menjadi kategori najis yang ringan. Ya, tetapi dia bergeser ke yang kedua, yakni najis yang sedang. Ya, untuk contoh najis ringan itu hanya satu, yakni apa? Air kencing anak laki-laki yang umurnya belum nyampe 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kalau umurnya belum 2 tahun, ya tetapi dia sudah makan MPASI, ya makanan pendamping ASI, udah dikasih wafer, udah dikasih biskuit misalnya, maka air kencingnya yang tadinya di tingkatan ringan naik ke kategori yang kedua, yakni najis yang sedang. Bagaimana cara membersihkan najis yang ringan? Cara membersihkan najis yang ringan itu cukup dengan memercikan air kemana? Ke arah ke benda yang ada najis tersebut. Dipercikan airnya, percik, 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 ya. Maka hilanglah najis tersebut. Ya, maka misalnya Nadif punya adik yang usianya baru 3 bulan, ya. Kemudian adiknya laki-laki, Dip, ya, dipangku sama Nadif, kemudian dia kencing, ya. Kemana? Ke tangannya atau ke pakaiannya, cukup dipercikan air ke tempat tersebut, maka hilanglah najis ringan tersebut, ya air kencingnya. Dengan syarat apa? Pertama, dia usianya belum 2 tahun, yang kedua belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, kecuali minum air susu ibu. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua ada najis sedang. Ya, tetapi sebelum membahas yang kedua, itu kita membahas yang ketiga terlebih dahulu. Kenapa? Karena kategori yang kedua ini adalah najis yang banyak sekali. Jadi untuk kategori yang pertama dan yang ketiga itu terbatas. Ya, maka kita bahas yang ketiga dulu. Yakni najis yang berat. Najis yang berat adalah najis anjing dan babi. Ya, anjing dan babi. Dan
yang apa namanya keturunan dari keduanya. Ya, maksudnya apa? Misal ada anjing atau babi dikawinkan dengan binatang lain. Misal ada ya. Kemudian anak dari perkawinan anjing atau babi tersebut ya, maka sama hukumnya dengan anjing dan babi ya. Ketika badan kita, ketika apa? Ketika benda-benda yang kita miliki terkena najis anjing dan babi, baik itu air kencingnya ataupun ludahnya atau air liurnya ya, ataupun darahnya, eh, maka cara membersihkannya itu adalah dengan membasuh 7 kali ya. Jadi cara membasuh najis yang berat yaitu najis anjing dan babi itu adalah 7 kali basuhan. Dan salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan tanah ya. Dicampur dengan tanah, bukan dengan sabun ya, dengan tanah. Jadi salah satu basuhan dicampur dengan tanah. Misal ya ada benda di rumah kita yang dijilat-jilat oleh anjing ya, maka cara membersihkannya pertama gimana? Pertama kita siapkan dulu tanah ya, kemudian tanah itu dicampur dengan air ya, tanah dicampur dengan air. Misal basuhan pertama basuh dulu pakai air, basuhan pertama, kemudian kedua basuh dengan air yang dicampur dengan tanah, udah 2 basuh. Kemudian basuh ketiga kalinya, keempat, kelima, dan keenam pakai air biasa, dan yang ketujuh juga pakai air biasa. Jadi cara membersihkan dari najis yang berat ini adalah 7 kali basuhan. Dan salah satu dari basuhannya itu menggunakan tanah. Adapun selain dari basuhan yang dicampur dengan tanah, boleh dicampur juga dengan sabun. Asalkan ada dari 7 basuhan tersebut yang dicampur atau menggunakan tanah yang dicampur dengan air seperti itu. Itu adalah cara membersihkan najis yang berat. Tadi sudah disampaikan bahwasanya yang termasuk dalam kategori najis yang berat adalah najis anjing dan babi ya, atau yang dilahirkan dari perkawinan anjing dan babi seperti itu. Kemudian yang kedua, selain daripada yang ringan dan yang berat. Tadi yang ringan adalah air kencing anak laki-laki yang usianya belum nyampe 2 tahun dan dia belum makan apa-apa selain air susu ibu. Dan najis yang berat adalah najisnya anjing dan babi. Maka selain daripada itu semuanya itu dikategorikan ke dalam najis yang kedua ya, yakni najis yang sedang. Ya, najis yang sedang itu ada 2 macam. Ya, yang pertama ada najis yang berwujud kelihatan, yang kedua ada yang tidak kelihatan. Ya, maksudnya apa? Yang berwujud atau yang aini ya, yang kelihatan warnanya ya, yang kelihatan warnanya oleh kita ya. Itu dinamakan apa? Berwujud. Misal apa? Kotoran kucing ya. Kotoran kucing ada di mana? Di meja kita ya. Kelihatan tuh kotoran kucing bentuknya gimana ya gitu ya. Kemudian warnanya kelihatan baunya kecium ya, dirasain kerasa ya kerasa ya gitu ya. Jadi ketika kelihatan itu najis, maka itu dinamakan najis sedang yang aini atau berwujud. Adapun kalau tidak kelihatan oleh mata, hanya misal ada baunya saja di badan kita, misal di apa namanya di bajunya Maheswara, disimpan di pojokan, ternyata pas dicium itu bau apa? Bau pesing kucing. Nah, gitu. Ternyata apa? Ada kucing yang kecil di situ, tapi dilihat nggak ada kok, biasa kayak bersih ya. Dilihat nggak ketara, nggak kelihatan, tetapi dicium kerasa. Nah, itu namanya hukmi, yakni tidak berwujud. Nah, seperti itu. Bagaimana cara apa? Cara apa namanya? Cara menghilangkannya. Ya. Maka cara menghilangkan najis aini atau berwujud adalah dengan menghilangkan dulu zatnya. Ya, dengan menghilangkan dulu zatnya. Dibuang dulu ya. Dibuang dulu apa? Dibuang dulu najisnya. Kalau tadi ada kotoran, ya, ada kotoran, misal kotoran kucing, ya, maka dibuang dulu zatnya, ya.
Setelah itu, setelah dibuang zatnya, maka cara selanjutnya untuk membersihkannya adalah ya cukup sekali dengan air sehingga hilang sifatnya. Ya, dibasuh dengan air sekali juga cukup. Ya, asalkan hilang sifatnya. Sifatnya apa? Pertama rasa, yang kedua warna, yang ketiga apa? Bau. Ya, itu adalah sifat dari najis. Yang pertama warnanya, ya, yang kedua rasanya, yang ketiga baunya. Kalau sekali itu udah hilang, maka selesailah najis tempat najis itu sudah menjadi suci. Dengan tata cara zatnya dulu dibuang. Ya, jadi kotoran kucingnya dulu dibuang pakai tisu atau pakai apa, dibuang dulu. Setelah itu dibasuh pakai air. Ya, dibasuh pakai air. Maka menjadi suci. Kalau sudah hilang sifatnya, warna, rasa, dan bau. Tetapi kalau masih ada, ya, maka apa? Susah sekali, misal udah dicuci beberapa kali, maka itu najisnya dimaafkan. Ya. Kemudian bagaimana kalau hukmi? Ya, tidak tidak kelihatan. Ya, kalau tidak kelihatan, ya, cara membersihkannya adalah sama dibasuh, ya. Sama dibasuh sekali. Ya, seperti itu sampai hilang sifatnya. Baik. Kemudian, ya, ada juga dari najis-najis yang ada itu adalah najis yang dimaafkan. Maksudnya apa najis yang dimaafkan? Ya, najis yang dimaafkan itu adalah ketika kita menemukan najis dan najisnya itu susah sekali untuk apa? Untuk dihilangkannya. Maka ketika kita menemukan najis tersebut dimaafkan. Ya, tetap boleh kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Misalnya dengan adanya najis tersebut di badan kita. Karena najis tersebut masuk terhadap najis yang dimaafkan. Apa saja najis yang dimaafkan? Yang pertama adalah bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Ya, seperti apa? Nyamuk, kutu, dan sebagainya. Ya, itu kan sedikit. Atau cicak, misalnya seperti itu. Kalau cicak mah gede, ya, gede. Binatang yang tidak mengalir darahnya kayak tadi, ya. Kemudian yang kedua, najis yang sangat sedikit sekali, ya. Maksud sedikit seperti apa? Maksud sedikit, ya, adalah ketika jumlahnya ya tidak banyak. Sedikit sekali di badan kita, cuma ada setitik misalnya. Dikatakan oleh para ulama ukurannya tidak melebihi koin yang kecil atau koin dinar. Ya, uang 100, nah kayak gitu. Atau uang 1000 yang sekarang, ya. Nah, tidak lebih besar dari itu, maka itu dianggap sedikit. Ya. Ketika jumlahnya sedikit itu dimaafkan. Ya. Kemudian yang ketiga, nanah yang ada pada badan yang belum sembuh. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, debu yang bercampur najis. Namanya debu bercampur najis, misal terbang-terbangan tuh debu, ya, mengenai pakaian kita yang kita sedang sholat, maka itu dimaafkan. Karena susah sekali kita untuk menghindar dari debu. Kemudian yang kelima adalah hal-hal dari najis yang memang sulit sekali bagi kita untuk menghindarinya. Maka najis-najis tersebut termasuk dalam kategori najis yang dimaafkan, ya. Kemudian najis-najis yang ada di badan kita, ya. Misalnya apa? Misalnya ketika kita selesai untuk buang air kecil atau air besar, maka ada tata cara bagaimana kita menghilangkan najis yang ada di badan kita tersebut, ya. Maka tata cara bersuci dari najis, ya, dalam hal ini najis yang keluar dari kubul atau dubur itu dinamakan dengan istinja, ya, cebok kalau bahasa kita, ya. Istinja adalah membersihkan kubul atau dubur selepas buang air kecil atau air besar. Nah, itu dinamakan istinja, ya. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, tata cara istinja atau membersihkan kubul dan dubur setelah kita buang hajat, buang air kecil atau air besar adalah yang pertama adalah dibersihkan dengan air, ya. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada air, maka boleh kita menggunakan tiga buah batu, ya, ataupun benda yang sejenisnya, ya, yang kasar. Misal apa? Misal benda yang kasar selain tulang boleh, ya, ataupun pakai tisu juga boleh, ya. Jadi 3 kali dibuang, ya,
dibersihkan di situ ya. Di tempat kita buang air, nah di situ 3 kali ya, maka selesai kalau tidak ada air. Tetapi menurut para ulama ya, yang diutamakan adalah menggabung antara poin 2 kemudian poin 1. Tetapi kalau tidak ada air, sebagaimana kemarin ada yang nanya, gak tahu di kelas C, kelas B atau kelas A, gimana kalau bersuci tidak ada air, maka ada yang kedua ya, menggunakan 3 buah batu. Gimana caranya batu? Ya di itu, di apa? Dioleskan ke tempat apa? Ke tempat kita buang air besar, ya ke dubur kita. Ya dioleskan, 1 buang, ambil, dibuang, atau yang ketiga dibuang, ataupun pakai tisu juga sama, dielap kemudian buang, dielap, dibuang, dielap dan dibuang 3 kali itu bersih. Nah seperti itu. Kalau tidak ada air, boleh dengan menggunakan benda tersebut gitu. Gimana kok udah 3 kali tapi masih bau, maka itu adalah najis yang dimaafkan ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengetahui ya bagaimana cara membersihkan kubul dan dubur kita dari najis, setelah kita buang air kecil atau air besar, maka kita juga perlu memperhatikan bagaimana ada buang air ya, atau baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, bagaimana tata caranya ya, atau adab-adabnya? Yang pertama adalah ketika kita buang air kecil atau air besar, hendaklah kita buang air kecil atau air besar itu tidak di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Nih yang pertama, hendaklah tidak di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Misalnya apa? Di tengah jalan ya, atau di bawah pohon ya. Ihsan Zaidan, jangan sekali-kali buang air besar di tengah jalan. Nah, kayak gitu. Atau di bawah pohon. Kenapa gak boleh? Ya karena dapat mengganggu orang lain. Di tengah jalan tempat orang lain lewat, di samping pohon tempat orang lain berteduh. Kan gak enak kalau misalnya ada orang lain mau berteduh, tiba-tiba ada kotoran di sana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita buang air kecil atau air besar, adabnya adalah tidak berbicara, tidak berkata-kata, tidak bersuara, kecuali memang terpaksa. Ya, ini lagi BAB, lagi BAK di kamar mandi, ya nyanyi-nyanyi. Nah, itu adalah sesuatu yang melanggar dari adab buang air tersebut. Nah, kayak gitu, yang harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita buang air kecil atau buang air besar itu tidak di tempat yang terbuka. Ya, kalau zaman sekarang insya Allah ya gak ada orang yang berani buang air kecil atau buang air besar di tempat yang terbuka. Misal di Sungai Ciliwung, ya kalau yang dekat Ciliwung ada sungai atau kali, kemudian dia buang air kecil atau buang air besar di apa? Di samping kali tersebut kelihatan sama orang-orang. Nah itu yang harus dijauhi. Nah gitu. Tidak di tempat yang terbuka, atau misalnya orang yang hidupnya di perkampungan, di kebun, nah, di kebunnya terbuka, nah nggak boleh, nah kayak gitu. Hindari tempat-tempat yang terbuka. Insya Allah kalau kita semuanya mah buang air kecil, buang air besar ya di kamar mandi, tidak ada yang di ruang terbuka, insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ya ketika masuk ke tempat buang air kecil atau buang air besar, kalau kita buang air kecil atau buang air besarnya itu di kamar di WC, nah kayak gitu, maka hendaklah masuk dengan kaki kiri. Ya, dengan kaki kiri sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini ada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, doa untuk apa? Untuk masuk ke tempat kita buang air kecil atau air besar. Kemudian yang kelima, ada buang air dan buang air besar. Buang air kecil dan buang air besar adalah keluar dari tempat tersebut ya dengan kaki kanan ya, sambil berdoa ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Nah, itu adalah doa untuk keluar dari tempat kita buang air kecil atau buang air besar.
Kemudian ya ada yang keenam yang harus kita perhatikan di dalam buang air kecil atau buang air besar adalah apabila terpaksa kita buang air kecil di tempat yang terbuka, maka hindari ya agar kita tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, udah nyari-nyari tempat buang air kecil atau air besar, WC, nyari WC umum lagi buka di rumah misal, lagi di tempat orang lain. Ya, di daerah orang lain nyari kamar mandi nggak ada ya, maka apa kita menemukan tempat yang terbuka untuk buang air kecil atau buang air besar, maka ketika kita terpaksa ya terpaksa banget karena kebelet misalnya seperti itu, terpaksa di tempat yang terbuka, maka hindari untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, itu adalah adab-adab untuk buang air. Kemudian tadi sudah disampaikan yang barusan sudah kita bahas ya tentang bagaimana membersihkan najis. Sekarang bagaimana membersihkan hadas. Ya, hadas yang dimaksud ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Cara membersihkan hadas kecil adalah dengan wudhu. Kemudian cara membersihkan hadas besar adalah dengan mandi. Ya. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana tata cara wudhu, apa yang membatalkan wudhu, bagaimana tata cara mandi, dan apa yang membatalkan serta menyebabkan mandi, wajib mandi. Nah, kita bahas dari wudhu dulu. Nah, tata cara berwudhu ini. Ya, ini tata cara berwudhu. Yang pertama harus kita lakukan ketika wudhu adalah berniat untuk wudhu. Ya, berniat untuk wudhu. Nih yang pertama. Ya, berniat untuk wudhu. Gimana niatnya? Niatnya di dalam hati bahwasanya kita akan melaksanakan wudhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa status niat itu? Ya, status hukumnya adalah wajib. Ya, jadi ketika kita mau wudhu tetapi tidak berniat di dalam hati kita untuk wudhu, ya, maka apa? Maka wudhunya tidak jadi. Ya, karena status hukum dari wudhu, niat tersebut adalah wajib. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah apa? Mencuci kedua tangan sampai dengan pergelangan. Nah, sekali lagi, mencuci kedua tangan sampai dengan pergelangannya, dicuci seperti itu. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, dicuci sampai pergelangan. Setelah niat, cuci tangan sampai pergelangan. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Ya, membersihkan gigi dan hidung. Istinsyak, menghirup apa? Menghirup air ke hidung dan dikeluarkan lagi. Nah, itu yang ketiga. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah membasuh wajah. Ya. Dari mana wajah yang dibasuh? Dari atas tempat tumbuh rambut, ya. Kemudian samping tempat tumbuh telinga, bawah sampai dagu. Ini semuanya harus basah terkena air. Ya. Hukumnya apa membasuh wajah tersebut? Hukum dari membasuh wajah tersebut adalah wajib. Ya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, gimana caranya? Ya, kalau dari keran, ambil tuh air di keran, ya ambil, kemudian dia apa? Diguyur ke siku, kemudian diusap. Nah, seperti itu. Sehingga tangan kita sampai sikunya itu basah. Nah, seperti itu. Yang kanan dan yang kiri. Yang kelima ini wajib hukumnya. Kemudian yang keenam adalah mengusap sebagian kepala. Ya, mengusap sebagian kepala diusap. Kalau ada rambutnya maka rambutnya ya diusap. Kalau misalnya botak gak ada rambutnya maka cukup kepalanya diusap. Ya, seperti itu. Hukumnya apa? Mengusap sebagian kepala wajib. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga. Ya, usap kedua telinganya. Dari sini, dari apa? Daun telinganya, bukan telinga, daun telinganya. Dari bawah kemudian ke atas. Ya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Hukum dari apa? Mengusap kedua telinga ini adalah sunnah. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kemudian yang kesembilan, ya, setelah selesai itu semua membaca doa. Ya, doanya mana? Nah, ini doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, atau waj'alni minal mutatahhirin. Cukup sampai di situ juga boleh. Nah, itu adalah tata cara dari wudunya. Adapun dari tata cara tersebut ada yang termasuk rukun, ada yang tidak termasuk rukun. Apa bedanya yang termasuk rukun dan tidak termasuk rukun? Kalau termasuk rukun berarti dia tidak boleh kelewat. Tetapi kalau tidak termasuk rukun, kalau kelewat wudunya tetap sah. Tetapi kalau rukun dia tidak boleh kelewat. Kalau kelewat salah satunya maka wudunya tidak sah. Apa yang termasuk rukun dari yang tadi? Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tertib. Nah, itu yang keenam ini tertib atau berurutan dalam artian dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kepala, sama kaki itu dilakukan secara berurutan. Ya, tidak kaki dulu, kemudian tangan, baru terakhir wajah. Maka tidak boleh. Ya, jadi urutan ini dari 1 sampai 5 itu harus berurutan. Namanya tertib atau berurutan. Adapun sunnah-sunnahnya sebagai berikut. Karena di tata cara tadi ada yang termasuk sunnah dan ada yang termasuk rukun. Nah, sunnah wudhu ya banyak. Yang pertama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua basuh tangan sampai pergelangan. Tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga berkumur-kumur. Ya. Kemudian yang keempat membersihkan hidung atau istinsyak. Kemudian yang kelima menyela-nyela janggut yang tebal. Nah, kalau janggutnya udah tebal disunahkan di sela-sela pakai air. Nah, kayak gini. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan. Kalau anggota wudhu tersebut adalah anggota wudhu yang sepasang, misal tangan dan kaki, maka diutamakan yang kanan dulu. Kemudian yang ketujuh mengusap seluruh bagian kepala. Ya. Kalau tadi yang termasuk rukun adalah mengusap sebagian kepala, maka mengusap seluruh kepala itu disunahkan. Ya, sunnah seluruh kepala, tetapi yang wajibnya itu sebagian. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ke-8 mengusap kedua telinga, ya yang tadi. Kemudian yang ke-9 menyela-nyela jari tangan dan kaki, ya di sela-sela. Takut apa? Takut ada air yang tidak kena ke sela-sela tersebut. Ya. Kemudian yang ke-10 mentiga kalikan basuhan. Basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, semuanya 3 kali. Ya. Kalau 4 kali gimana? Kalau 4 kali maka yang keempatnya itu hukumnya makruh. Ya disunahkan 3 kali. Ya. Kemudian yang ke-11 ya berturut-turut. Artinya apa? Tidak diselingi oleh kegiatan lain di dalam berwudu tersebut. Kemudian yang ke-12 adalah berdoa wudu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya masih ada waktu. 2 lagi ya. Yang membatalkan wudu ini yang harus diperhatikan. Nah, yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudhu yang pertama ada yang keluar dari kubul atau dubur. Nah, baik itu benda padat, gas atau cair. Ya, dari kubul itu mana? Kubul itu depan, dubur itu belakang. BAK itu dari kubul, BAB itu dari dubur. Ada yang keluar baik itu cair, gas atau apa padat. Ya, maka apa? Batal wudhunya. Kemudian yang kedua tidur ya selain dengan duduk tegak. Kalau duduk tetap kayak gini ya ketiduran kayak gini nggak bersender maka wudhunya tidak batal. Tetapi kalau misalnya tidurnya tidak seperti itu maka batal. Kemudian yang ketiga hilang akal ya baik itu karena majnun, baik itu karena gila atau karena pingsan dan yang lainnya. Yang keempat menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa apa? Tanpa penghalang. Kemaluan kita dipegang sama telapak tangan nih, yang telapak tangan tuh yang nempel. Kena ke kemaluan kita tanpa penghalang maka batal wudhunya. Kalau kena penghalang maka tidak batal. Kemudian yang kelima bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Keduanya sudah balik tanpa penghalang. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Keduanya sudah balik maka batal wudhunya. Kemudian yang terakhir ya. Yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil ya yang harus wudhu. Yang pertama gak boleh sholat sehingga dia wudhu. Yang kedua tidak boleh tawaf sehingga dia wudhu. Kemudian yang ketiga tidak boleh membawa atau menyentuh mushaf Al-Quran.
Nah, gitu sampai dia berwudu. Membawa dan menyentuh mushaf Al-Qur'an juga tidak boleh sampai dia berwudu kecuali dalam keadaan darurat. Baik, untuk pertemuan kita dicukupkan sekian ya karena waktu yang membatasi. Nanti waktu masih ada antum ditugaskan untuk membuat ringkasan dari yang barusan ya ditulis di buku catatan atau apa namanya? Catatan kecil nanti di-upload di Google Classroom ya. Nanti waktunya mau habis, nanti masuk dulu ya ke sini Ustadz arahkan di Zoom yang selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mati ya, nanti masuk lagi ya. Ya, nanti